Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas sebuah pokok ajaran mengenai dosa dan kaitannya dengan kehidupan orang-orang percaya. Salah satu pertanyaan yang penting di dalam iman Kristen adalah seberapa penting bagi orang percaya untuk menyadari, mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, maka jawabannya adalah hal ini sangat penting. Nah, jadi ketika seseorang bertanya kepada Anda dan saya, apakah Anda dan saya orang berdosa? Nah, maka kita harus mengakui bahwa di luar Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, Anda dan saya adalah orang berdosa. Nah, mengapa pengakuan diri bahwa kita adalah orang berdosa sangat penting di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah sebab tanpa pengakuan bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak mungkin dapat memahami mengapa kita harus menerima Tuhan Yesus. Nah, kita menyadari bahwa diri kita butuh diselamatkan. Kita menyadari bahwa diri kita perlu mengalami penebusan, perlu dibebaskan. Kenapa? Kenapa kita perlu diselamatkan? Kenapa kita perlu dibebaskan? Karena kita menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa. Dan kita menyadari bahwa di dalam keberdosaan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahwa dalam keberdosaan hidup Anda dan saya berada di dalam sebuah situasi dan kondisi yang tanpa harapan. Anda dan saya bukan hanya kelak akan memasuki penghukuman yang disebut dengan neraka, bahkan Anda dan saya dalam dunia ini kita hidup di dalam perbudakan dosa. Itulah sebabnya maka hidup kita tidak bisa bahagia. Nah, maka itulah sebabnya maka kita membutuhkan keselamatan, kita membutuhkan penebusan, kita membutuhkan pendamaian, kita membutuhkan Yesus menyelamatkan diri kita. Nah, maka sekali lagi kesadaran bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa adalah penting, itu signifikan. Walaupun setelah kita berada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita harus memiliki pemahaman yang jauh lebih daripada sekedar mengenali bahwa diri Anda dan saya adalah orang berdosa. Nah, maka kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, berada di dalam Tuhan, kita memang dulu orang berdosa, tapi kita sekarang sudah dilepaskan dari dosa dan kita hidup bagi Tuhan. Kita tidak lagi berada dalam perbudakan dosa, tetapi kita berada di dalam relasi yang baru dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua yang seringkali ditanyakan adalah apakah seorang yang sudah dilepaskan Tuhan dari perbudakan dosa, dia bisa jatuh dalam dosa? Apakah seseorang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia bisa jatuh dalam dosa? Maka kita perlu belajar dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Di sana Alkitab menjelaskan kepada kita, jikalau Anda dan saya berkata bahwa Anda tidak berbuat dosa, Anda dan saya adalah seorang pendusta. Yang Alkitab mau katakan adalah bahwa di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan manusia dalam dunia ini, kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi bisa jatuh dalam dosa berbeda dengan tinggal dalam dosa atau hidup dalam dosa. Nah, orang-orang percaya tidak bisa, tidak boleh, tidak dapat tinggal atau hidup dalam dosa lagi. Kenapa? Karena dia sudah dilepaskan. Dia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Tetapi orang tersebut masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, jadi kejatuhan di dalam dosa adalah bagian daripada pergulatan kita ketika kita masih ada dalam dunia ini. Hal itu tentu tidak berarti bahwa Anda dan saya boleh menjustifikasi diri kita sendiri bahwa kalau Anda dan saya jatuh dalam dosa itu adalah hal yang wajar-wajar saja karena Anda dan saya masih hidup dalam dunia ini. Tidak, bukan untuk menjustifikasi, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa dalam dunia ini memang kita masih memiliki sebuah keterbatasan, kelemahan. Itulah sebabnya maka dalam dunia ini kita perlu bergantung berharap kepada Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan setiap hari supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Seperti yang doa dari Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan, kita menyadari segala kelemahan kita, itulah sebabnya kita berdoa supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Nah, tetapi tadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah mungkin orang yang sudah percaya Tuhan dia tinggal atau hidup berkubang dalam dosa? Maka jawabannya tidak mungkin, karena Alkitab menegaskan kepada kita bahwa anak-anak Allah, anak-anak Tuhan tidak tinggal dalam dosa. Kita bisa membaca itu dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga.
Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mengaku Kristen tetapi dia tinggal tetap di dalam dosa, hidup berkubang dalam dosa, maka orang tersebut tentu belum percaya kepada Tuhan atau belum mengalami pertobatan. Anda dan saya mengalami pertobatan dan buktinya apa? Apa tandanya? Anda dan saya tidak lagi hidup atau tinggal di dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak tinggal dan hidup dalam dosa. Dan salah satu pertanyaan terakhir yang sering kali ditanyakan adalah, apakah orang-orang percaya bisa kehilangan keselamatan oleh karena di akhir hidupnya orang tersebut misalnya jatuh dalam dosa? Maka jawabannya adalah sekali lagi tidak. Keselamatan seseorang tidak bergantung kepada orang tersebut. Keselamatan seseorang bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang memegang kehidupan kita, Tuhanlah yang memegang keselamatan kita, Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Itulah sebabnya maka di dalam Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan, termasuk di dalamnya adalah maut. Artinya apa? Waktu seseorang ada di dalam Tuhan, dia jatuh dalam dosa, dia mati, maut tidak dapat merebut dia dari tangan Tuhan. Nah, itu terjadi karena apa? Karena kehidupan orang percaya aman di tangan Tuhan. Nah, jikalau demikian mungkin Anda berkata, kalau begitu orang percaya ya boleh kemudian hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, oleh karena keselamatannya aman. Nah, orang yang berpikir seperti itu justru menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang betul-betul percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pikiran seperti tadi pun tidak akan pernah ada di dalam dirinya. Kenapa demikian? Oleh karena orang yang sudah diselamatkan Tuhan, mindsetnya diperbaharui, kerohaniannya diperbaharui, kehidupannya diperbaharui. Dia itu tidak nyaman, tidak senang ketika hidup dalam dosa atau jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya orang yang sudah di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah berkata, nggak apa-apa saya berbuat dosa karena pasti akan diselamatkan Tuhan. Dia tahu dia akan diselamatkan Tuhan, tetapi dia tidak akan merasa bahwa berbuat dosa itu sesuatu yang tidak apa-apa. Kenapa? Karena waktu seseorang berbuat dosa, hidupnya merasa tidak damai. Waktu seseorang berbuat dosa, hidupnya tidak tentram, hidupnya frustasi, hidupnya tidak tenang. Dan dia tidak senang, dia tidak bisa menikmati hidup seperti itu. Itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, pasti dia tidak akan senang dengan dosa. Pasti dia tidak akan pernah berpikir bahwa tidak apa-apa saya berbuat dosa. Pasti dia akan berpikir saya mau hidup taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup taat kepada Tuhan itu menyenangkan. Hidup taat kepada Tuhan itu membahagiakan. Hidup taat kepada Tuhan itu sangat membuat seseorang hidup di dalam kepuasan rohani yang sejati. Nah, itulah sebabnya maka dosa tidak dapat memisahkan seorang dari kasih Tuhan. Tetapi tidak berarti orang percaya boleh menikmati kehidupan dalam dosa. Maka orang percaya adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari perbudakan dosa, bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak tinggal dalam dosa. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya untuk tinggal tetap dalam dosa. Tuhan akan mengarahkan dia untuk meninggalkan dosa. Dan itulah peran daripada Roh Kudus. Tahukah Anda kenapa dia disebut sebagai Roh Kudus? Dia disebut sebagai Roh Kudus bukan sekedar karena dia adalah Allah yang suci, tidak bisa melihat dosa, tidak bisa membiarkan dosa, tapi karena karya dia mensucikan manusia dari dosa. Dan jika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan hidup menikmati dosa. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian, ibu bapak sekalian. Tuhan memberkati.